Andreas Wuwer. Selamat pagi Pak Yakobus. Selamat pagi. Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi, Christine, selamat pagi. Iya, baik. Lagi di kantor ya pagi ini ya Pak ya? Ya, sedang di kantor. Oke, baik. Pak Kadis, ini Provisiatnya sudah menyelenggarakan kegiatan Festival Lama Holot ya? Terima kasih, Christine. Oke, baik. Nah, ini dari kegiatan Festival Lama Holot, ini keuntungan apa saja nih yang sudah diperoleh bagi pelaku wisata nih Pak Jack ya, saya sapa ya? Iya, terima kasih. Jadi baik untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat bertemu. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi baik, sehat, dan terus dalam aktivitas yang menyenangkan. Perlu kami informasikan bahwa Festival Lama Holot yang merupakan salah satu event dari formulasi rally wisata bahari Pesona Empat Teluk yang telah di-launching oleh Pak Bupati Lembata dalam hal ini penjabat Bupati Lembata, Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa pada tanggal 28 April 2023 yang terdiri dari Pesona Teluk Lowoleba dengan Festival Lama Holot, Pesona Teluk Waenga dengan Festival Nuhanera, dan Pesona Teluk Bala Uring dengan Festival Uyelewun, serta Pesona Teluk Lebala dengan ekspresi budaya Olanuan. Di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 kemarin bulan Mei 2020 ya yang barusan berlalu, kita menyelenggarakan Festival Lama Holot di Pesona Teluk Lowoleba dengan main event karnaval budaya, parade laut, pentas seni dan budaya, fashion, ada sarasehan konservasi bahari, dalam hal ini sarasehan muro, aktivitas budaya masyarakat setempat, dan juga sarasehan tenun, hasil karya masyarakat di wilayah Lama Holot, dan didukung oleh supporting eventnya adalah pameran ekonomi kreatif dan fashion show. Dan atas aktivitas ini, Christine Senda, yang perlu kami informasikan bahwa ya kita bermaksud untuk mengekspresikan, mengingatkan, menguatkan, dan memperhatikan aktivitas budaya atau masyarakat setempat yang ada dalam etnis Lama Holot, yaitu Lembata, Flores Timur, dan Alor. Dan pada kesempatan tersebut, saudara-saudara kita dari Flores Timur juga hadir, dari Alor itu dari masyarakat dan pemerintah belum berkesempatan hadir, tapi saudara-saudara kita dari paguyuban Alor mengambil aktif dalam Festival Lama Holot selama kegiatan 4 sampai 6. Oke. Ya, itu informasi awal untuk kegiatan Festival Lama Holot yang kita sudah laksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Mei. 6 ya, oke. Ada Festival Empat Teluk juga ya, ini juga menjadi satu kesatuan. Bahari Pesona Empat Teluk, ya. Oke, ini partisipasi selain dari masyarakat setempat, apakah juga ada partisipasi dari warga asing yang juga ikut bergabung? Baik, terima kasih. Jadi selama kegiatan tentu partisipasi dari berbagai elemen masyarakat untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelenggaraan event itu dari saudara-saudara kita paguyuban yang ada di Kabupaten Lembata, baik etnis Lama Holot itu sendiri yang sumbernya dari Flores Timur dan Alor, begitu juga dari perangkat daerah di pemerintah daerah sendiri, dari instansi vertikal, dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, dan juga LSM dan organisasi lainnya. Selama event terhitung juga pada saat 28 April ketika dilakukan launching rally wisata bahari Pesona Empat Teluk oleh Bapak Bupati Lembata, dalam hal ini penjabat Bupati Lembata, Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa MSI, jumlah
pengunjung khusus wisatawan asing yang berkesempatan hadir di event ini sebanyak 17 orang yang berasal dari beberapa negara antara lain dari Prancis, Amerika, New Zealand, Filipina, Meksiko, Jepang, dan juga Australia. Sedangkan wisatawan Nusantara jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tetapi ada 30 orang yang kami rekam, baik dari Jakarta, Flores Timur, dan Alor itu sendiri. Ya, demikian, Christine. Baik, dari kunjungan yang ada, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara, ini apa yang menjadi unggulan yang dibawa pulang ya oleh para pengunjung ya pada saat kegiatan festival tersebut ini Pak Kadis? Baik, jadi ada beberapa produk dari para pelaku ekonomi kreatif yang memang diminati oleh para wisatawan asing. Itu dominasi ada di produk atau hasil tenun ikat yang dipajangkan atau dipamerkan, yang dibawa pulang oleh saudara-saudara kita dari wisatawan mancanegara. Demikian juga dari wisatawan Nusantara. Itu yang paling dominan. Dengan beberapa lainnya, souvenir dan salendang misalnya, itu juga bagian yang dari tenun ikat yang tadi saya sampaikan di awal. Demikian, Dan untuk paket wisatanya sendiri Pak Kadis? Apa itu? Paket wisata ya. Ya, untuk paket wisata memang itu ruangnya para para pelaku industri pariwisata, dan ada beberapa tour operator yang melayani wisatawan mancanegara yang juga bersamaan waktunya dengan event ini mereka ada di sini, dan itu teman-teman tour operator yang memiliki ruang memberikan informasi sehubungan dengan paket wisata, termasuk berwisata ke Pulau Lembata saat bertepatan dengan event Festival Lamaholot. Ya. Baik, jadi pengusaha pariwisata ini juga bisa maksudnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya. Betul sekali, Christine. Ya, baik dari homestay, hotel seperti itu, ini bisa dijelaskan ini keuntungan seperti apa nih Pak Kadis? Oke, dari total penjualan pelaku aircraft dan lain-lain di saat kegiatan pameran yang ada di lokasi pameran maupun yang ada di luar lokasi pameran, termasuk di Galeri Dekranasda, kami rekam transaksi yang terjadi itu totalnya sama dengan Rp13.150.000. Sedangkan pembelian paket wisata dari seluruh wisatawan asing yang masuk ke Lembata terkonfirmasi ada 85 juta. Untuk souvenir, sarung, salendang, dan lain-lain itu ada 42 juta. Hotel ada 10.200.000, transportasi 13.500.000. Terus transaksi untuk urusan makan minum itu total ada 90.850.000. Atas kejadian karnaval yang juga memicu berbagai transaksi atas kebutuhan personil untuk mendukung event rally wisata Bahari Pesona Empat Teluk untuk Festival Lamaholot, itu ada 72 juta yang kami konfirmasi, dan transaksi lainnya ada 15 juta sekian. Sehingga total seluruhnya yang terjadi akibat penyelenggaraan event juga termasuk dari launching rally wisata Bahari Pesona Empat Teluk di tanggal 28 April itu sebanyak Rp342.700.000. Demikian. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Walaupun penyelenggaranya dari tanggal 4 sampai 6, tetapi sudah memperoleh keuntungan yang sangat signifikan seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan festival ini sendiri, apakah sudah menjadi program ya dari pemerintah setempat, atau untuk kedepannya seperti apa nih Pak Kadis? Baik, terima kasih Christine. Jadi Festival Lamaholot sendiri ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali di masa yang lalu, hanya karena kondisi pandemi COVID itu hampir semua aktivitas event itu tidak dilaksanakan.
dan baru mulai kita kerjakan pada tahun 2022 itu yang juga kita ikuti bersama eksplorasi budaya yang pernah kita selenggarakan. Itu sebuah event, satu-satunya event dari kegiatan kita tahun lalu. Pada tahun ini kita punya tugas yang sama, mengaktifkan beberapa event yang pernah dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Salah satunya adalah festival Lama Holot. Dan nanti di bulan Agustus di tanggal 15 sampai dengan 16 itu ada festival Uyelewun. Itu juga festival-festival yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Demikian juga ada festival Nuanera di Teluk Waenga yang tahun ini karena keterbatasan sumber daya itu belum dapat kita selenggarakan, termasuk spesifik yang berkepentingan dengan ekspresi budaya Olan Nuan di Teluk Lebala yang dominasi objek wisata budaya penangkapan ikan paus secara tradisional. Kita belum berkesempatan menyelenggarakan sebuah event khusus, tetapi untuk daya tarik aktivitas budaya setempat berhubungan dengan penangkapan ikan paus secara tradisional, itu tentu menjadi sebuah daya tarik yang tidak akan berhenti setiap waktu ketika wisatawan ingin melakukan kunjungan ke Lembata, khususnya di Lamalerah dan juga di Bulan Doni yang pasar barter di setiap hari Sabtu. Demikian, Christine. Baik, jadi ini sangat menarik ya, berbagai kegiatan dan juga festival. Nanti di bulan Agustus juga ada Festival Ulelewun ya, seperti ini. Konsepnya memang sama atau sedikit berbeda ya Pak dari Festival Lama Holot ini? Ya, untuk Festival Lama Holot dan Uyelewun sedikit berbeda karena apa yang ingin kita tampilkan di Uyelewun itu sebuah kondisi budaya yang jauh berbeda dengan budaya Lama Holot. Dan karena itu kita menampilkan sebagai sebuah kekayaan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata untuk tentu menjadi sesuatu yang perlu kita lestarikan dan diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Baik, dan Pak. Untuk semua festival yang kita formulasikan dalam religi wisata Bahari Pesona Empat Teluk, jadi Pesona Empat Teluk itu sudah menjadi agenda pemerintah daerah yang sudah kita administrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah RPD 2023-2026 dan RKPD 2023 yang sedang kita kerjakan dalam APBD 2023. Demikian juga di RKPD 2024 yang kita sudah administrasikan. Dan itu menjadi event daerah yang juga tentu kita sedang berupaya untuk dapat menjadi event provinsi, bahkan menjadi event nasional, teristimewa event nasional melalui Karisma Event Nusantara yang perlu dikurasi atau diseleksi tentu dengan prosedur yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik Pak Kadis, dan tentunya ini kita berharap bahwa berbagai event yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lembata ini setidaknya ini harus diketahui oleh masyarakat setempat ya. Ini harus sosialisasi agar masyarakat bisa memahami ya dan juga mengerti agar bisa juga berpartisipasi secara langsung ya dalam berbagai event seperti itu ya Pak Kadis ya. Terima kasih Christine atas pendapat saran yang tentu menjadi perhatian sungguh bagi kami di pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, pesan apa yang mau Anda sampaikan untuk ke masyarakat setempat untuk berbagai event yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan Pak Kadis? Baik untuk masyarakat setempat dan juga diaspora di mana saja berada, tentu apa yang kita kerjakan melalui religi wisata Bahari Pesona Empat Teluk itu adalah sesuatu yang baik dan tentu mudah-mudahan menarik bagi siapa saja, teristimewa kita yang ada di Kabupaten Lembata, diaspora, wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Karena itu apapun yang sedang kita kerjakan dan nanti akan kita kerjakan adalah tanggung jawab kita bersama dalam membangun pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. Pemerintah memiliki tugas utama yang penting adalah fungsi tugas regulasi, yang kedua adalah tugas fasilitasi, dan yang ketiga adalah tugas dinamisasi.
masyarakat dan para pelaku adalah yang penting, bahkan yang terpenting. Karena itulah tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini juga di dalamnya ada pelaku atau dunia usaha, para pelaku pariwisata dan industri pariwisata. Baik, Pak Kadis ya, terima kasih, dan tentunya para pelaku usaha pariwisata dan lain sebagainya ini yang mungkin saat ini ya belum terlibat langsung ya, untuk ke depan semuanya pasti terakomodir seperti itu ya Pak Kadis ya. Oke, terima kasih. Di kesempatan baik ini juga Baik. perlu kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penyelenggaraan event Festival Lamaholot yang merupakan bagian dari Rally Wisata Bahari Pesona Empat Teluk di Pesona Teluk Lewo Leba. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak, termasuk Radio Republik Indonesia Pro 1 ND. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Yakobus Andreas Wuwur, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata. Dan tuntas sudah pendengar RRI ya, 3 topik wawancara sudah kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan ikuti bersama dialog interaktif bersama Pro 1 RRI ND, pendengar RRI, yang sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik yang sudah disiapkan. Pendengar dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif, yakni terkait dengan Faperta Uniflor dukung soft skill mahasiswa sebagai agen perubahan.